Selamat datang di channel Dunia Porang. Alhamdulillah senang sekali saya bisa menyapa Anda kembali pada hari ini. Teman-teman, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, porang semakin populer di kalangan petani untuk dibudidayakan di berbagai daerah. Kira-kira apa gerangan ya penyebabnya sehingga petani kita bersemangat sekali untuk menanam porang? Bagi Anda yang belum paham tentang porang atau belum pernah menanam porang, simak beberapa alasan kenapa menanam porang. Inilah 7 alasan menanam porang. Yang pertama, permintaan atau demand melebihi supply atau pasokan. Kebutuhan porang dunia, khususnya porang Indonesia itu ribuan ton. Saat ini kondisinya masih belum bisa dipenuhi oleh para petani kita. Pengalaman kami sendiri sebagai salah satu pelaku dalam bisnis porang ini, kami seringkali kesulitan untuk mendapatkan pasokan umbi porang dari petani di wilayah kami, sehingga harus berburu keluar daerah. Tentunya ini adalah sebuah peluang yang sangat bagus untuk kita menanam atau membudidayakannya. Yang kedua, kepastian pembeli atau buyer. Petani tidak perlu khawatir kemana mereka akan menjual umbi porangnya. Karena pembeli porang itu mulai dari pengumpul kecil di desa-desa sampai pengumpul besar hingga ke pabrik dan eksportir pasti akan siap untuk menampung umbi hasil dari tanaman porang Anda. Teman-teman, pabrik dan eksportir porang pun saat ini semakin banyak bermunculan di beberapa kota di Indonesia. Yang ketiga, menanam porang itu sangat menguntungkan karena harganya tinggi. Dibandingkan hasil palawija lainnya, umbi porang adalah yang tertinggi. Teman-teman silahkan bandingkan dengan harga jagung, kedelai, atau mungkin ubi jalar ya. Harga umbi porang itu jauh lebih tinggi, bahkan bisa 3 kali lipatnya dari tanaman-tanaman tersebut. Jadi memang menanam porang itu jelas sangat menguntungkan. Yang keempat, porang adalah komoditas ekspor. Kenapa porang harganya tinggi dan sangat menguntungkan bagi petani? Itu dikarenakan umbi porang adalah komoditas ekspor. Sebagian besar porang produksi Indonesia diekspor ke berbagai negara. Banyak negara maju yang membutuhkan porang sebagai bahan baku untuk bermacam produk. Artinya harga akan lebih terjaga dan terstandarisasi. Oke guys, semoga kalian semangat ya. Yang kelima, porang adalah bahan pangan alternatif berkelas. Nah, porang diekspor ke berbagai negara itu untuk dijadikan sebagai bahan pangan. Bukan bahan pangan sembarangan atau bahan pangan kelas ecek-ecek, tetapi ternyata porang menjadi alternatif bahan pangan yang berkelas. Nah, tepung porang juga memiliki segudang manfaat untuk berbagai bahan baku industri. Yang keenam, porang itu mudah tumbuh dan mudah dibudidayakan. Porang sejatinya adalah tumbuhan liar yang sering jumpai di hutan-hutan berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan pada zaman dahulu, para petani kita menganggapnya mereka tanam porang itu adalah sebagai benalu yang ada di lahan mereka. Jadi teman-teman, membudidayakan porang itu relatif sangat mudah dikarenakan sifat-sifat unik dan alami yang melekat padanya, baik pada bibit katak maupun pada bibit umbi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, porang menghasilkan bibitnya sendiri. Keistimewaan porang lainnya adalah tumbuhan ini menghasilkan bibitnya sendiri berupa katak maupun bunga atau spora. Apabila Anda telah menanam porang 1 kali di awal, maka untuk musim berikutnya tidak perlu lagi membeli bibit karena pohon porang akan memberikan buah berupa bibit, yaitu bibit katak ya, yang akan muncul di antara dahan dan rantingnya. Itulah 7 alasan menanam porang. Semoga kalian pun tertarik untuk ikut menanam dan mau menghijaukan lahan-lahan yang tidak produktif dengan porang. Bila tayangan ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share kepada saudara dan teman Anda. Dan nantikan materi-materi berikutnya dari Dunia Porang ya. Terima kasih.